Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Harun Batubara. Kali ini saya akan memaparkan terhadap tugas jurnal minggu keempat calon guru penggerak. Yang mana di sini nilai dan peran guru penggerak. 1.2.a.10 aksi nyata, nilai dan peran guru penggerak. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Model jurnal yang saya akan buat adalah model 5R yang terdiri dari reporting, responding, relating, reasoning, reconstructing, Yang pertama, reporting adalah mendeskripsikan atau menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang terjadi sebelumnya saya telah melewati tugas-tugas 1.2.A5 di minggu keempat ini, ruang kolaborasi, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di sini di mana kami telah berdiskusi antar kelompok. Kemudian 1.2.A51, ruang kolaborasi, nilai dan peran guru penggerak. Di sini telah kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang sebelumnya. Kemudian 1.2.A.5.2 ruang kolaborasi. Di sini kami akan mengunggah tugas yang telah kami presentasikan pada saat waktu diskusi. Kemudian selanjutnya 1.2.A.6 refleksi terbimbing, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian selanjutnya 1.2.A.7 demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian selanjutnya 1.2.A.8 elaborasi pemahaman. Di sini kami akan mengumpulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mana terkendala terhadap calon guru penggerak yang telah kami lalui. Kemudian selanjutnya 1.2.A.8.1 elaborasi pemahaman, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian selanjutnya 1.2.A.9 koneksi antar materi, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian selanjutnya 1.2.A.10 aksi nyata, nilai dan peran guru penggerak. Di sini kami akan ditugaskan untuk membuat jurnal apa langkah-langkah yang telah kami lalui dalam 1 minggu proses pembelajaran calon guru penggerak. Kemudian yang pertama, reporting. Pembelajaran yang bahagia dan menyenangkan merupakan salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan merasa lebih nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan akan mengurangi tingkat kebosanan dan kejenuhan siswa dalam belajar, sehingga sangatlah perlu kemampuan seorang guru di dalam melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Salah satunya dengan mengkolaborasikan pembelajaran dengan permainan. Pendidikan yang diselenggarakan untuk anak usia dini adalah pendidikan yang membebaskan selama tidak ada bahaya yang mengancam dirinya. Anak merupakan individu yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga pemberian kesempatan
yang luas bagi anak untuk mencari dan menemukan pengetahuan, dan secara tidak langsung akan memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Dengan demikian, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam hidupnya. Kemudian selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah sistem Among. Sistem Among adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan untuk cara menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Sistem ini bertujuan untuk mengingatkan para guru agar memberikan tuntunan kepada anak dalam pertumbuhan dan perkembangan atas dasar kodratnya sendiri, dan lebih mendekatkan anak-anak kepada alam dan masyarakat. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui permainan. Permainan kanak-kanak berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti anak. Permainan anak merupakan kegiatan yang terus-menerus diulangi yang akan menghasilkan kekuatan dan kecakapan pada anak usia dini. Kemudian yang kedua, responding. Kegiatan aksi nyata ini sangat saya awali dengan mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan selanjutnya, membuat media pembelajaran dan mempersiapkan permainan yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian mengkoordinasikan kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan aksi nyata yang akan dilakukan. Selain itu juga menyampaikan nilai-nilai dan peran guru penggerak sebagai agen transformasi pendidikan yang perlu juga diketahui oleh guru-guru yang lainnya. Setelah melakukan persiapan pembelajaran di lapangan yang diawali dengan ice breaking, dan pada tahap pembelajaran mengkombinasikan pembelajaran dengan permainan. Setelah teknik tersebut dilaksanakan, siswa merasa senang dan antusias dalam belajar, dan perubahan besar terjadi ketika sebelum melaksanakan pembelajaran yang dikombinasikan dengan permainan yang dapat mereka inginkan. Dengan sendirinya menginginkan maju untuk melakukan permainan tersebut. Ini adalah pada saat foto responding atau menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kemudian selanjutnya relating, menghubungkan keyakinan peristiwa dan keterkaitan pengetahuan, keterampilan, dan informasi. Tentang relating, menghubungkan keyakinan peristiwa dengan keterkaitan pengetahuan, keterampilan, informasi. Di sini kita ketahui keyakinan, peristiwa, keterkaitan, pengetahuan, dan keterampilan. Ini sangat berhubungan erat apabila kita untuk menghasilkan calon guru penggerak. Dari modul 1.2 saya memahami bahwa adanya saling keterkaitan antara profil pelajar Pancasila dengan peran serta nilai guru penggerak. Karena dengan peran sebagai guru, yaitu pengajar, pendidik, motivator, inovator, dan suri tuladan, guru penggerak diharapkan dapat merancang dan melaksanakannya sesuai dengan profil Pancasila, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar,
kritis, dan mandiri. Kemudian pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil Pancasila adalah gambaran karakter yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya reasoning atau menganalisis dan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain. Peran sebagai guru, saya masih banyak kekurangan. Peran sebagai guru, saya masih banyak kekurangan dan keberanian menggerakkan komunitas praktisi. Oleh karena itu, saya mengikuti program guru penggerak agar mendapatkan pengalaman dan pengetahuan lebih mengenai peran guru. Dari kegiatan kolaborasi bersama rekan calon guru penggerak, saya mendapatkan banyak inspirasi dan praktik baik dari berbagai pengalaman mereka. Kemudian selanjutnya reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Di sini saya akan merefleksikan kembali dengan siswa-siswa saya agar nantinya siswa-siswa saya bisa menguasai kreatif sendiri untuk menciptakan profil Pancasila. Refleksi mandiri adalah kunci utama untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan diri. Melalui refleksi, kita dapat membuat rencana tindakan jika harus ada yang diperbaiki. Melalui proses pendidikan guru penggerak ini, saya berusaha memupuk rasa percaya diri untuk menggerakkan komunitas dalam berkolaborasi agar mampu membuat dan merancang inovasi pembelajaran. Selama melaksanakan aksi nyata terkait nilai dan peran guru penggerak, hal yang saya rasakan adalah sangat termotivasi dan memacu semangat untuk melakukan perubahan agar ke depan lebih baik lagi. Nilai dan peran guru penggerak harus dimiliki oleh semua guru, karena dengan memiliki nilai dan peran guru penggerak, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Ide atau gagasan yang timbul dapat melakukan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpusat pada peserta didik dan menjadi coach bagi teman guru lain. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik selama penerapan peran dan nilai guru penggerak yang inovatif dan menyenangkan adalah pada saat apa yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran direspon peserta didik dengan semangat, menerima pembelajaran yang menggunakan media dan dapat merangsang minat dan kemauan belajar mereka selain pengalaman praktik baik yang telah dilakukan. Ada rekan guru yang kesulitan dalam menggunakan KineMaster dalam membuat video pembelajaran dengan motivasi dan arahan yang dilakukan dalam berkolaborasi, maka guru tersebut mampu memahami dan menggunakan aplikasi media yang diperlukan. Terima kasih atas paparan jurnal keempat saya ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.